Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurjana dari kelas 12 RPL 3 SMK Negeri 2 Sumedang. Pada video kali ini yaitu tentang mata pelajaran PWDPB atau pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, saya akan mempresentasikan yang telah saya observasi dan saya analisis tentang perangkat bergerak. Selamat menyaksikan. Konsep aplikasi perangkat bergerak. Apa sih aplikasi perangkat bergerak itu? Nah, menurut saya, aplikasi perangkat bergerak adalah aplikasi yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah dengan mudah dan satu tempat ke tempat yang lain, tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi dapat diakses dengan perangkat mobile atau perangkat aplikasi bergerak. Oke, selanjutnya yaitu karakter perangkat bergerak. Yang pertama, ukuran yang kecil. Maksud dari ukuran kecil adalah konsumen menginginkan perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka. Yang kedua, memori yang terbatas. Memori itu ada dua, primary atau RAM dan secondary atau disk. Yaitu pembatasan ini disebut salah satu faktor yang memengaruhi penulisan program untuk berbagai jenis perangkat lain. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu daya proses yang terbatas. Pada sistem mobile tidaklah setangguh desktop. Ukuran teknologi dan biaya adalah beberapa faktor yang memengaruhi status dari sumber daya ini. Contohnya yaitu hard disk dan RAM dapat Anda temukan dalam ukuran yang pas dengan kemasan yang kecil. Selanjutnya yaitu mengonsumsi daya yang rendah. Perangkat mobile menghabiskan sedikit gaya dibanding dengan mesin desktop. Lalu masa hidup yang pendek. Nah, pada masa hidup yang pendek ini, perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan detik dan sebagian besar dari mereka selalu menyala. Nah, contohnya kasusnya ialah sebuah handphone atau juga bisa disebut dengan handphone booting dalam hitungan detik, dan sebagian besar orang tidak mematikan handphonenya mereka. Bahkan pada ketika malam hari pun mereka jarang mematikan handphonenya. Selanjutnya yaitu prosedur pengguna aplikasi perangkat bergerak. Jenis-jenis device di antara grafik, kalkulator, Windows PC, notebook PC, PDA, pocket computer, dan ultra mobile PC. Prosedur standar dalam menggunakan aplikasi perangkat bergerak dengan menggunakan Android Device Manager. Nah, yang pertama yaitu prosedur mengaktifkan Android Device Manager secara default. Dan yang kedua, menggunakan kunci layar. Ketiga, pastikan GPS dan izin untuk mengakses lokasi yang diberikan. Dan yang keempat, persyaratan lain yang dibutuhkan. Agar Android Device dapat digunakan secara maksimal, smartphone Android harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat Android harus terhubung dengan internet. Jadi, pastikan tidak menonaktifkan data. Jadi kita harus mengaktifkan dulu datanya ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua, perangkat aktif dan sudah login dengan akun Google. Yang ketiga, GPS menyala dan izin untuk mengakses lokasi yang diberikan. Yang keempat, mengizinkan ADM untuk mengunci perangkat dan menghapus data. Aktifkan secara default, jadi pastikan sudah mengaktifkannya. Jadi jangan lupa kita harus bisa mengaktifkannya. Yang kelima, mengizinkan ADM untuk mencari perangkat. Nah, selanjutnya yaitu cara melacak smartphone yang hilang dengan Android Device Manager. Harus tahu caranya juga. Oke, yang terakhir yaitu dari prosedur penggunaan aplikasi perangkat bergerak, yaitu fitur-fitur Android Device Manager. Ada 3 pilihan yang dapat dilakukan pada smartphone yang hilang, yaitu yang pertama ring, yang kedua lock, dan yang ketiga erase. Nah, yang pertama ring ini berfungsi untuk menderingkan atau menyembunyikan smartphone Android tersebut, seperti ketika seseorang sedang menelpon, pasti ada suara berdering. Nah, yang selanjutnya yaitu lock, digunakan untuk mengunci smartphone Android yang hilang dengan password, walaupun sebelumnya tidak menggunakan password. Dengan password yang dibuat secara darurat ini, minimal seseorang yang tidak bertanggung jawab tidak dapat menggunakan atau melihat data yang ada dalam smartphone, sehingga mengurangi risiko di saat digunakan.
Nah, yang ketiga yaitu Erase. Fitur ini akan menghapus semua data pada smartphone Android yang hilang, termasuk foto, video, pengaturan, dan aplikasi. Jika pilihan Erase ini diambil, Anda tidak bisa lagi melacaknya menggunakan Android Device Manager. Minimal data-data di dalamnya aman, karena terhapus data yang tersimpan di microSD. Mungkin tidak dapat terhapus oleh fitur Erase ini. Nah, mungkin itu adalah dari prosedur penggunaan aplikasi perangkat bergerak. Semoga kalian paham. Selanjutnya itu jenis-jenis sistem operasi perangkat bergerak. Nah, dari sistem ini ada 10 ya, beberapa OS yang sering digunakan. Antara lain yang pertama Java, yang kedua Symbian, yang ketiga Windows Mobile, yang keempat MX atau Motion Experience Interface, yang kelima WebOS, 6 Pada OS, yang ketujuh Migo, yang kedelapan Palm OS, yang kesembilan BlackBerry OS, dan yang terakhir ada 10 Android. Nah, saya di sini memilih contoh yaitu Android. Selanjutnya yaitu analisis contoh perangkat bergerak. Nah, teman-teman, saya di sini memilih yaitu smartphone contohnya. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang apa sih smartphone itu. Istilah smartphone menjadi tolak ukur masyarakat dalam menyebut produk perangkat bergerak komunikasi yang tadinya sebatas percakapan antara dua individu berubah menjadi layanan multimedia lainnya seperti video, suara, bahkan digital asisten yang bisa membantu kehidupan kita sehari-hari seperti asisten Google ya, teman-teman. Nah, apa sih smartphone? Ya, smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai komputer. Kemampuan teknologi bergerak seperti smartphone ini dapat disejajarkan dengan teknologi komputer, bahkan bisa dikatakan melebihi teknologi komputer dalam dasawarsa terakhir. Walaupun teknologi processing tetap dipegang oleh komputer, saat ini teknologi perangkat bergerak didominasi atas kesuksesan sistem operasi OS. Di dalamnya, seperti yang kita tahu, dua OS yang kini tengah digandrungi adalah Android dan iOS, yang merupakan kepanjangan tangan dari Google dan Apple. Sistem operasi ini memiliki karakteristik yang sama tapi berbeda karena dibangun dari nenek moyang yang sama, yaitu Unix. Nah, sistem operasi memiliki fitur untuk menjalankan program di dalam hardware yang digunakannya. Dalam teknologi mobile seperti smartphone, OS merupakan otak dari teknologi yang didukungnya. Kenapa OS dikatakan menjadi kunci kesuksesan teknologi bergerak? Karena aplikasi bergerak di atas OS dan fitur yang dijalankan didasari atas kehandalan suatu OS. Secara umum, OS saat ini menjadikan smartphone sebagai nilai jual seperti yang dilakukan oleh BlackBerry dan Apple. Selain itu, terdapat pula OS yang bekerja sama dengan vendor pihak kedua, seperti Android dengan multi smartphone dan Windows dengan Nokia. Selanjutnya yaitu teknologi perangkat bergerak pada dasarnya tidak dibatasi oleh smartphone. Namun, untuk memudahkan dalam melihat sejauh mana teknologi itu berkembang, maka dipersempit dalam kaitan smartphone. Saat ini, smartphone dipegang kendali atas dua vendor, yakni Google dengan Android dan Apple dengan iOS-nya. Selain itu, terdapat juga vendor lain yang bergerak seperti yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Teknologi yang diusung oleh setiap vendor pun memiliki kelebihan masing-masing, namun secara umum dapat dilihat berdasarkan sejarah generasi yang diusungnya. Nah, yang pertama yaitu teknologi generasi awal. Teknologi yang diusung dalam generasi awal ini adalah mobile radio, di mana pengguna jaringan gelombang radio masih menjadi pilihan utama. Pengguna jaringan radio terpisah dan tertutup. Prinsip yang diusungnya seperti walkie-talkie, namun memiliki nomor identitas tersendiri. Teknologi ini menandai perkembangan komunikasi suara. Ya, karena radio cuman bisa kita dengar suaranya saja, bukan dilihat dengan
wajah yang sedang berbicaranya. Oke, selanjutnya yaitu kedua, yaitu teknologi generasi pertama. Generasi selanjutnya diperkenalkan pada tahun 80-an. Teknologi ini disebut sebagai handphone atau telepon komunikasi pertama atau disebut juga 1G. Generasi ini menggunakan teknik Frequency Division Multiply Access atau VDMA. Nah, di mana teknik ini memungkinkan untuk membagi-bagi alokasi frekuensi dalam suatu sel untuk digunakan masing-masing pelanggan sel. Yaitu dengan teknik ini, maka setiap pengguna akan melakukan pembicaraan dalam frekuensi tersebut. Teknologi ini sayangnya masih menggunakan sistem analog. Oke, yang selanjutnya ketiga, yaitu teknologi generasi kedua. Perkembangan teknologi generasi ke-1 sukses memunculkan generasi baru, yakni 2G. Generasi ini menggunakan mekanisme Time Division Multiple Access CD atau VDMA ya disebutnya. Nah, dan Code Division Multiple Access atau CDMA. Implementasinya adalah diperkenalkannya teknologi populer saat ini, lahirnya fitur SMS atau Short Message Service, yakni layanan dua arah untuk melakukan pengiriman pesan digital di era ini. Perusahaan Nokia dan RIM memulai teknologi komersial mereka, menjadikan waktu yang singkat. Teknologi 2G dianggap sukses menyebarkan handphone di masyarakat, namun tetap memiliki kekurangan. Maka dirilislah teknologi 2,5G di mana ditambahkan teknologi GPRS dengan paket switching. Dengan teknologi ini diperkenalkan juga GPRS for GSM dan Widen for CDMA. Nah, yang selanjutnya keempat adalah teknologi generasi ketiga. Teknologi generasi ketiga muncul oleh kalangan ahli dan pelaku bisnis, terutama di bidang wireless. Di era inilah smartphone mulai dikenal. Salah satu yang sangat sukses dari generasi ini adalah lahirnya fitur High Speed Data Access. Teknologi ini meningkatkan fitur suara menjadi teknologi multimedia. Kelebihan generasi 3G adalah mempunyai kecepatan transfer data sebesar 144 kbps pada kecepatan user 100 km per jam. Yang kedua, mempunyai kecepatan transfer data sebesar 384 kbps pada kecepatan berjalan kaki. Dan yang ketiga, mempunyai kecepatan transfer data sebesar 2 Mbps pada untuk user diam stationers. Oke, yang terakhir yaitu teknologi generasi yang keempat. Mungkin ini generasi zaman sekarang ya. Nah, inilah generasi akhir untuk saat ini, yaitu 4G. Teknologi ini merupakan pengembangan dari teknologi 3G ya. Generasi ini dikatakan 500 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Hal ini dilihat dari kecepatan super yang bisa dilipatkan, yakni 1 Gbps. Oh, Masya Allah ya. Selain itu, semua jenis radio dapat digunakan dari generasi 2G sampai ke 3G. Nah, teknologi ini pun kini diimplementasikan di tingkat smartphone, dan kebanyakan kini pengguna telah merasakan tingkatan generasi dari 3G sampai ke 4G. Walaupun secara implementasi 4G belum banyak diterapkan, smartphone pun kini berkembang sebagai salah satu pioner dari perangkat bergerak karena ditunjang oleh OS dan pengembang aplikasi lainnya. Android adalah salah satu iOS smartphones yang memegang kendali smartphone saat ini, diikuti Apple di posisi selanjutnya. Menariknya, Android bersifat open source sehingga pengguna dapat memodifikasikan OS di dalamnya, dan ini memiliki relasi dengan mengapa smartphone ber-OS Android dapat Oke, yang selanjutnya yaitu tren smartphone saat ini dipegang oleh salah satu sistem operasi, yakni Android. Android yang baru dikeluarkan adalah KitKat. Sistem operasi ini akan bersaing dengan OS iOS 7 dari Apple, BlackBerry 10, Windows 8 Phone, dan masih banyak lainnya. Android dikembangkan dengan sistem operasi Linux yang pada dasarnya mengadopsi
mengadopsi sistem Unix sama halnya dengan Apple. Versi Android sendiri dimulai dari versi pada dasarnya mengadopsi sistem Unix. Sama halnya dengan Apple, versi Android tersebut dimulai dari versi 1 yang lalu diikuti dengan versi selanjutnya. Nah, berikut OS Android-nya. Yang pertama yaitu Android 1.0, rilis pertama dari Google yang disediakan untuk smartphones Android generasi pertama. Generasi ini diikuti dengan seri lanjutannya, Android 1.1, Android 1.5, dan Android 1.6. Yang kedua yaitu Android X, memperkenalkan fitur baru terutama dari sisi interface, munculnya Google Maps, Navigations, memberikan daya tarik Android tipe 2, memiliki cukup banyak update sehingga di mana terdapat perubahan di setiap update-nya. HTC memulai produksi Android 2.s yang dikenal dengan HTC Nexus. Di update-nya Android 2.2.1.x, Froyo, dan Android 2.3.s Gingerbread. Nah, yang ketiga yaitu Android 3.s Connectcom. Nah, versi ini dirilis bebarengan dengan Gingerbread. Android TV ini memperkenalkan fitur interface yang menggunakan full touch atau touchscreen ya. Touch ya. Nah, yang terakhir yaitu Android 4.0.x. Nah, seri Android yang banyak digunakan saat ini tampil fisik tidak banyak berubah, namun sisi UI-nya menjadi prioritas di mana masyarakat tombol widgets ya yang dapat dikonfirmasi kemampuan sinkronisasi dan multimedia menjadi lebih baik. Seri ini diikuti oleh Ice Cream Sandwich Jelly Bean.